Oke, kita masuk ke ayat ke-50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Ya, wa idh qulna, ingatlah ya, wa dan id itu ingatlah ketika qulna lil malaikati isjudu li Adam, ketika kami mengatakan kepada para malaikat, ya, usjudu li Adam, sujudlah kalian terhadap Adam, gitu ya. Jadi malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud terhadap Adam. Ada beberapa ulama di sini yang berpendapat, sujud di sini maksudnya adalah sujud penghormatan, ya, bukan sujud dengan menempelkan dahi yang merupakan ubudiyah, peribadatan. Ya, wallahu a'lam, tapi yang jelas kalau menurut Syekh Utsaimin sendiri di sini sujudnya kita lihat secara apa adanya saja, secara teksnya bagaimana, maka itu yang kita terima. Ya, sujud yang kita tahu selama ini adalah sujud dengan menempelkan dahi. Dan karena ini Allah yang memerintahkan, maka tidak ada ruang untuk berdebat dan tidak ada ruang untuk melakukan interpretasi atau tafsiran yang lain, begitu ya. Karena ini Allah yang memerintahkan untuk bersujud, maka ya harus sujud gitu. Karena kalau perintah Allah itu sifatnya mutlak. Ya, tidak ada perintah Allah yang sifatnya itu dia memerintahkan tapi punya maksud lain. Ya, memerintahkan beda halnya misalkan kalau ini yang sering dilakukan oleh kakak kelas misalnya di ospek, ya, itu sering menguji adik kelasnya, ya, untuk misalnya pegang kabel ini gitu. Misalnya, ini sering dialami oleh para mahasiswa baru gitu ya. Disuruh pegang kabel yang ternyata dicolokkan ke listrik. Jadi itu kakak kelasnya tuh niatnya nguji ini anaknya itu pinter atau tidak gitu ya. Tapi kalau perintah Allah itu berbeda. Perintah Allah itu mutlak harus dikerjakan. Maka nanti kita akan belajar tentang peristiwa yang menimpa atau proses penuntut ilmu, ya, proses menuntut ilmu dari Nabi Musa kepada Khidir. Ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil, maka itu perintah dari Allah dan itu mutlak. Walaupun dari sisi syariat, yaitu adalah dosa, kan ya, dari syariat kita itu dosa, tapi karena itu adalah perintah Allah, maka itu mutlak harus dikerjakan. Nah, ini juga sama, ya. Ini juga mirip seperti tapi agak-agak sulit, mungkin tidak bisa dianalogikan secara langsung, tapi ini mirip seperti ketika saudara-saudara Yusuf sujud terhadap Yusuf, gitu ya. Nah, di sini para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Nah, fasajadu, dan mereka bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Ya, ini nanti kita masuk ke diskusi. Jadi iblis ini masuk ke golongan malaikat atau bukan gitu. Kalau bukan masuk dalam golongan malaikat, kenapa gitu ya? Kenapa dia ketika tidak bersujud, kenapa dia jadinya dihukum gitu ya? Padahal Allah di sini berfirman kepada para malaikat. Ya. Lalu di sini kita nanti akan bahas apakah iblis ini termasuk dalam golongan malaikat atau tidak. Ya, tetapi kalau untuk ayat Al-Kahfi di sini jelas Allah kemudian kalimat lanjutannya adalah kana minal jin. Nah, berarti iblis ini golongan jin. Kana minal jin. Ya, nanti kita bahas ya, nanti kita bahas. Tapi di sini Allah dengan jelas berfirman bahwa iblis bukan termasuk golongan dari malaikat, tapi dia termasuk dalam golongan jin. Lalu nanti timbul pertanyaan, kalau memang dia golongan jin, kenapa dia juga harus ikut sujud kepada Adam, gitu kan ya? Nanti kita bahas ya. Tapi di sini kita ikuti dulu bahwa hikmahnya adalah malaikat ketika dia diperintahkan oleh sujud kepada Adam, maka malaikat nurut. Karena malaikat bukan sifat malaikat yang melawan perintah Allah, begitu ya. Oke, maka ketika malaikat itu dia diperintahkan sujud, maka malaikat sujud. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ya, maka dia durhaka. Fafasaqa, ya, fasiqa itu maksudnya adalah keluar gitu, keluar dari perintah Allah. Ya, fafasaqa an amri rabbih. Ya, jadi dia durhaka, ya,
terhadap amri rabbih, terhadap perintah dari Tuhannya. Gitu ya. Jadi di sini ketika Allah berfirman untuk sujud, itu sebenarnya mencakup juga mencakup juga iblis yang ada di tengah-tengah malaikat itu gitu. Ya, nanti kita bahas, tapi setelah ayat ini nanti saya akan berikan beberapa ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berhubungan sama ayat ini gitu ya. Karena ayat tentang penciptaan Adam dan wajibnya malaikat, perintah kepada malaikat untuk sujud kepada Adam itu sangat banyak di Al-Qur'an. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu, patutlah kamu ya, patutlah kalian, apakah kalian jadi apakah fatattakhidu, apakah kalian akan mengambil dia gitu ya, wa dzurriyyatahu, dan keturunannya aulia. Jadi kalau dalam bahasa kita ya, apakah kamu layak ya? Apakah kalian akan mengambil dia dan keturunannya sebagai wali, sebagai pelindung atau sebagai pemimpin gitu. Aulia. Aulia di sini bisa bermakna pemimpin, bisa bermakna pelindung ya. Itu tidak terlalu penafsiran yang tidak terlalu jauh ya. Ada juga bisa bermakna sebagai sahabat dekat, teman dekat, itu bisa juga. Oke, jadi ini adalah bentuk kalimat retoris sebenarnya, ya. Karena kita sudah tahu jawabannya, ya nggak layak, begitu ya, tidak layak. Ya, tapi di sini adalah bentuk kalimatnya retoris, ya. Aulia amin duni, selain daripada aku, gitu ya. Jadi ini kalimat retoris yang sudah jelas jawabannya. Apakah kalian patut mengambil iblis dan keturunannya sebagai aulia, pelindung selain aku, gitu? Wahum lakum adu, sedangkan mereka bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ya, jadi musuh. Jadi kita perseteruan manusia dengan iblis itu sudah dari sejak Nabi Adam. Jadi sejak Nabi Adam, ya cuman kemudian ada manusia-manusia yang dia tergoda oleh iblis dan para keturunannya. Ya, sehingga dia menjadi syaitan ya. Atau orang yang menyesatkan begitu. Bi'salil dhalimina badala, ya, amat buruklah iblis ya itu sebagai pengganti daripada Allah bagi orang-orang yang zalim, ya. Bi'salil dhalimina badala, badala itu pengganti, lil dhalimin untuk para orang-orang zalim ya. Jadi bisa itu pengganti yang buruk gitu ya, sangat buruk ya, sangat buruklah iblis sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Oke. Nah, ini ada beberapa ayat dari Al-Qur'an mengenai penciptaan Adam dan membangkangnya iblis terhadap Nabi Adam, gitu ya. Wa id qulna, ya, jadi mirip sekali kalimatnya. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, dan mereka kemudian sujud, illa iblis, kecuali iblis. Ya, aba wastakbara, ya. Aba wastakbara, aba dia tidak mau, enggan, wastakbara dan dia takabur, ada rasa sombong, istikbar, wa kana minal kafirin, maka ia adalah golongan orang-orang yang kafir. Jadi bagaimana? Apakah iblis ini termasuk golongan malaikat atau bukan? Gitu kan ya? Jadi kalau secara bahasa memang ada yang memasukkan iblis ini sebagai bagian dari malaikat tadinya ya, tadinya. Tapi nanti kita akan jelaskan. Yang jelas kalau dalam surat Al-Kahfi yang barusan kita sebutkan tadi, Al-Kahfi 50, di sini Allah jelas menyebutkan bahwa iblis di sini ya tidak termasuk malaikat, tapi dia termasuk kepada golongan jin. Tapi ada ulama yang berpendapat iblis itu sebenarnya malaikat, ada ya, dan itu ulama salaf banyak yang seperti itu, termasuk diantaranya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berpendapat iblis ini adalah bagian dari malaikat sebenarnya, tapi kemudian dia kalau bahasa Inggrisnya fallen angel, jadi malaikat yang tersesat begitu. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Ya, termasuk diantara para sahabat, Ibnu Abbas berpendapat seperti itu, bahwa iblis tadinya adalah malaikat, tapi kemudian ada rasa sombong dalam hatinya, kemudian dia durhaka kepada Tuhannya. Ya, kenapa? Karena di sini Allah jelas memerintahkan kepada malaikat, lalu illa ada yang tidak mau.
kalau misalkan kita memberikan pengumuman gitu ya kepada para mahasiswa atau siswa, seluruh mahasiswa wajib berkumpul di lapangan misalnya. Maka para mahasiswa berkumpul di lapangan kecuali misalnya kecuali Zaid gitu. Zaid. Ya berarti Zaid itu masuk ke dalam golongan malaikat. Zaid masuk adalah mahasiswa kan gitu ya. Logikanya seperti itu. Ya. Lalu bagaimana dengan ayat ke-50 ini? Ayat ke-50 ini yang perkataan bahwa iblis ini adalah golongan jin, ada yang berkata bahwa jin ini maksudnya adalah dia tersembunyi. Karena memang asal katanya jim dan nun itu adalah tersembunyi dari mata manusia. Jadi jin di sini bukan maknanya adalah makhluk jin, tapi dia adalah makhluk yang tersembunyi dari mata manusia gitu ya. Ada juga yang berpendapat bahwa jin di sini maksudnya adalah dia berasal dari surga. Misalkan orang-orang Makkah dikatakan Makki, ya. Kemudian orang-orang Madinah ya dikatakan Madani. Orang-orang Jakarta Jakarti gitu. Jinni ini dari jannah jadi jinni gitu. Ada yang berpendapat seperti itu ya, ada yang berpendapat seperti itu. Tapi sekali lagi ini nanti kita coba setelah membahas ini semua, nanti kita akan bahas titik lemahnya di mana kalimat ini. Tetapi yang jelas ketika ada orang berpendapat bahwa iblis adalah bagian dari malaikat tadinya gitu ya, maka kita jangan langsung serta-merta membantah, oh tidak ada salafnya. Salah. Karena banyak ulama-ulama salaf yang berpendapat bahwa jin itu adalah bagian dari malaikat gitu. Tadinya. Ya, jadi jangan ujuk-ujuk dibantah gitu. Karena memang ada salafnya. Termasuk Ibnu Abbas. Oke, nanti kita bahasnya di akhir. Jadi surat Al-A'raf kita lanjut ya. Jadi di sini ayat 34 Al-Baqarah Allah menyebutkan apa alasan iblis tidak sujud kepada Adam ya. Di sini adalah karena alasannya adalah ada rasa takabur, ada rasa sombong ya. Dan rasa sombong menyebabkan dia keluar dari perintah Allah. Masya Allah. Dan ini kita sering sekali temukan di saat ini ya Bu ya. Orang-orang yang sifatnya mirip seperti iblis gitu. Dan semoga kita dilindungi karena manusia ini tidak sempurna dan iblis dan keturunannya selalu berusaha menggoda manusia ya dari depan, samping kanan, kiri dan belakang. Ya. Sehingga ada beberapa sifat manusia itu agak-agak mirip iblis juga gitu. Ya, ketika diberikan nasihat kemudian dia sombong. Ya. Bisa juga sebenarnya karena cara memberikan nasihatnya salah, tapi sebagai pihak yang menerima nasihat seharusnya cara apapun yang dipakai kita terima gitu loh. Seharusnya ya, tapi memang sangat sulit karena egonya sudah main. Ya, sebagai orang yang memberikan nasihat, maka kita harus memberikan nasihat sesopan mungkin dan sesembunyi mungkin. Tidak di depan khalayak umum. Tapi sebagai orang yang diberikan nasihat atau peringatan, ya seharusnya kita jangan sombong gitu ya ketika mendapatkan nasihat gitu. Ya, jadi dalam surat Al-A'raf ayat 11 walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Sesungguhnya walaqad khalaqnakum, kami telah menciptakan kamu Adam, tsumma sawwarnakum, lalu kami membentuk tubuhmu. Ya, jadi gini, ini dalam surat lain ayat surat Shad, ya surat Shad saya lupa tapi ayatnya. Allah itu membentuk Nabi Adam dengan tangannya sendiri. Ya, dengan tangannya sendiri. Jadi Nabi Adam adalah manusia yang dibentuk Allah secara langsung dari tangannya. Dengan tangannya. Ya. Ada di Al-Qur'an ya di surat Shad, tapi saya lupa ayatnya, nanti saya coba lihat ya. Jadi Allah itu memang menciptakan Nabi Adam dari tangannya. Dalam hadis Allah menulis Taurat dengan tangannya dalam hadis. Jadi Allah ini punya tangan ya. Jadi ada orang-orang yang terlalu jauh dalam menafsirkan atau mentakwil sehingga Allah dikatakan dia tidak punya tangan, tapi yang maksud adalah kekuasaan Allah. Secara zahirnya adalah Allah punya tangan yang diciptakan yang pertama adalah untuk membentuk Adam, kemudian Allah juga menuliskan Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Gitu ya. Itu dalam hadis ya kalau yang menuliskan Taurat. Tapi kalau Nabi Adam diciptakan dengan tangan Allah itu adalah ada di dalam Al-Qur'an.
Adapun makhluk-makhluk yang lain, ya, jadi yang diciptakan dengan tangan Allah itu yang pertama adalah Nabi Adam, kemudian surga Aden. Surga Aden itu diciptakan dengan tangan, lalu yang dituliskan itu adalah kitab Taurat, ya, kitab Taurat. Makhluk yang lain diciptakan dengan kun fayakun, ya, disebutkan kun lalu terbentuklah begitu. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum, lalu kami membentuk Adam, tsumma qulna lil malaikati isjudu, lalu kami memerintahkan kepada malaikat sujud kepada Adam, usjudu li Adam. Fasajadu, maka mereka sujud. Jadi malaikat tidak melawan. Ya. Illa iblis, lalu iblis melawan. Jadi ini sekali lagi menyebabkan ada beberapa ulama ya di zaman dahulu yang berpendapat bahwa iblis termasuk golongan malaikat tadinya, ya, sebelum akhirnya diusir, ya, tapi tadinya ada yang beranggapan bahwa iblis ini termasuk dalam golongan malaikat. Ya, jadi ada perbedaan pendapat memang, ada yang mengatakan iblis bukan dari golongan malaikat, dalilnya jelas dari soal Al-Kahfi tadi, ada yang mengatakan iblis adalah bagian dari malaikat. Ya. Termasuk di antara ulama yang berpendapat bahwa iblis itu termasuk dalam golongan malaikat, itu adalah tadi Ibnu Abbas, lalu kemudian juga Ibnu Jarir At-Tabari, itu juga. Tetapi ada juga yang agak berlawanan ya, seperti Hasan Al-Basri berpendapat bahwa iblis bukan malaikat. Ya, dan beberapa ulama-ulama salafi zaman sekarang itu berpendapat sebagian besarnya, bahkan hampir semuanya berpendapat bahwa iblis bukan golongan dari malaikat, ya, termasuk Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, ya, itu ulama dari Mauritania, berpendapat bahwa iblis bukan golongan malaikat. Dalilnya jelas ada di ayat Al-Kahfi tadi. Ya. Nanti kita coba jabarkan ya. Illa iblis lam yakum minas sajidin, ya. Dia tidak termasuk yang melakukan sujud, ya. Kemudian Allah bertanya, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Jadi Allah sebenarnya menyuruh iblis juga di sini. Paham ya Ibu ya? Allah ya, itu menyuruh iblis juga di sini. Ya, dan iblis ada sedang di tengah-tengah malaikat. Sehingga Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa iblis bukan termasuk dalam golongan malaikat, tetapi karena memang dia itu punya perkecualian, keistimewaan dalam ibadah, dan hal ini tidak ada yang membantah. Ya, tidak ada ulama yang meragukan ketakwaan dalam tanda kutip ya, tapi memang ketakwaan. Jadi iblis sebelum ketemu Adam itu termasuk hamba Allah yang ibadahnya luar biasa, ilmunya luar biasa, ya, taat kepada perintah Allah, begitu ya. Tidak ada ulama yang berbeda pendapat. Yang berbeda pendapat mereka berbeda pendapat iblis ini malaikat atau bukan gitu. Tapi tidak ada yang berbeda pendapat bahwa iblis sebelum ketemu Adam adalah hamba Allah yang soleh. Ya, maka di sini iblis selalu berada di tengah-tengah malaikat gitu. Iblis selalu berada di tengah-tengah malaikat walaupun dia bukan bagian dari malaikat. Ini pendapat Ibnu Taimiyah ya, termasuk Hasan Al-Basri juga. Jadi iblis ini bukan termasuk golongan malaikat. Cuma karena ibadahnya yang luar biasa, akhirnya dia levelnya naik seperti malaikat begitu. Dan iblis selalu berada di tengah-tengah malaikat. Termasuk ketika Allah memerintahkan malaikat, ya, kenapa Allah mengatakan memerintahkan kepada malaikat? Karena sebagian besar di sana, kecuali iblis adalah malaikat gitu. Ya, kecuali iblis itu adalah malaikat. Sehingga ya dalam bahasa Arab kata illa di situ itu bisa mengungkapkan semuanya ya, kecuali yang tidak. Itu ada yang bisa seperti itu dalam bahasa Arab ya. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak bisa. Tetapi kalau dalam bahasa Arab bisa dimaknai seperti itu. Ya, bisa dimaknai bahwa misalkan ada kabilah dagang misalkan, kemudian ada satu orang yang bukan secara darah bukan bagian dari kabilah dagang tersebut. Ya, tapi bisa saja dia pembantunya atau budaknya, ya, tapi ketika diperintahkan kabilah untuk datang, kemudian kecuali si budak ini gitu. Ya, jadi kabilah A, ayo semuanya datang ke sini. Ya, maka semua datang kecuali si misalkan Zaid tadi gitu ya. Walaupun Zaid bukan bagian dari kabilah, itu dalam bahasa Arab
kata perkecualian itu bisa dipakai. Ya, misalkan di sekolah misalkan ada mahasiswa, sebagian besar mahasiswa berkumpul di lapangan, kemudian di tengah-tengah ada OB gitu ya. Lalu kita mengatakan semua mahasiswa telah berkumpul di lapangan kecuali Zaid. Nah, pada Zaid ini bukan bagian dari mahasiswa. Nah, dalam bahasa Arab itu bisa, kalimat seperti itu bisa. Kalau bahasa Indonesia agak nggak pas ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab bisa. Ya, ini adalah apa namanya? Perkataan dari Ibnu Taimiyah, tetapi iblis karena dia levelnya tinggi ya, dia masuk ke dalam golongan malaikat, berperilaku seperti malaikat begitu ya. Kemudian ketika Allah memerintahkan untuk bersujud, maka itu juga perintahnya terkena kepada iblis ini begitu. Ya, cuman dia melawan gitu ya. Di sini jelas dalam surat Al-A'raf di sini Allah memerintahkan iblis juga ikut bersujud begitu. Ya, ini harus dipahami ya. Maka kita harus memahami Al-Qur'an ini dalam bahasa Arab. Begitu. Gitu ya. Jadi mungkin kalau bisa kita kita coba untuk buat analisisnya. Oke, jadi kalau menurut termasuk Ibnu Abbas gitu ya. Ibnu Abbas ya. Ini iblis itu masuk dalam malaikat. Dalam malaikat. Ya, kelompok malaikat gitu ya. Bahkan ini kelompok yang pertama ini berpendapat ada malaikat yang memang dia tidak selalu maksum. Ya. Karena melihat fakta ini akhirnya diubah sedikit. Malaikat tidak semuanya maksum. Jadi mereka mengatakan malaikat ini ada yang seperti iblis, kemudian ada malaikat yang ada malaikat seperti Harut dan Marut gitu ya. Itu malaikat-malaikat yang agak-agak balelo gitulah istilahnya, atau melawan gitu ya. Tapi wallahu alam kita hargai pendapat tersebut, tapi kita tidak berpendapat seperti itu ya. Jadi menurut Ibnu Abbas, iblis termasuk dalam malaikat. Lalu kata-kata al-jin, jin di sini maksudnya adalah iblis terhalang secara pandangan ya, terhalang dari mata manusia. Ya, karena kalau dalam bahasa Arab ada huruf jim dan nun, itu berarti ada sesuatu yang dihalang, ya, jim nun nun sebenarnya. Ya, itu ada maksudnya terhalang. Terhalang. Ya. Jadi dikatakan jin di situ bukan makhluk jin, tetapi makhluk yang terhalang dari pandangan manusia, dikembalikan ke makna asalnya, gitu. Jadi contohnya misalkan majnun. Nah, majnun. Majnun. Itu maksudnya adalah gila, gitu kan ya. Kenapa gila? Karena akalnya terhalang. Akalnya tertutup gitu, ya. Kemudian ada juga junnah. Junnah. Ada yang tahu artinya? Junnah ini perisai. Ya. Kelihatan ya maknanya. Kemudian ada jannah. Jannah ini sebenarnya makna aslinya adalah kebun. Maksudnya jannah surga itu adalah karena dia surga terhalang oleh tanaman-tanaman surga. Tanaman-tanamannya lebat sehingga dia menjadi penghalang. Ya, jadi ada jannah, ya, tanamannya berlaku sebagai penghalang. Oke. Nah, tapi kemudian ini Ibnu Abbas kemudian termasuk kemudian At-Tabari. Kalau saya tidak salah tadi saya baru mendengarkan dari beberapa ustadz At-Tabari. Kemudian tetapi yang lain contohnya misalkan Hasan Al-Basri, kemudian Ibnu Taimiyah ya bacanya. Kemudian ada juga Ibnu Katsir, ya, ahli tafsir. Kemudian yang agak modern Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Muhammad Amin Asy-Syanqiti ini dari Mauritania. Syanqiti ya, ini berpendapat bahwa iblis bukan malaikat. Ya. Banyak alasannya. Pertama, iblis ini bukan diciptakan dari cahaya, tetapi dari api, ya. Marijin finnar sebenarnya, lidah api sebenarnya ya.
Kemudian iblis punya keturunan, malaikat tidak punya keturunan, tidak ada keturunan Jibril misalnya, tidak ada. Iblis punya keturunan. Kemudian iblis juga dia melawan perintah Allah. Ya. Melawan perintah Allah, gitu ya. Malaikat itu tidak punya nafsu. Beda dengan iblis di sini. Iblis di sini dia jelas takabur. Ada rasa sombong. Ini tidak mungkin dimiliki oleh malaikat yang memang dia notabene malaikat ya, itu hanya dia tidak memiliki nafsu gitu loh. Kalau untuk malaikat, iblis ini jelas karena dia takabur, ada keinginan untuk lebih dari seseorang gitu ya, atau sombong menolak ada orang yang lebih tinggi daripada dia, maka iblis ini bukan termasuk malaikat. Dan kata jin ya, kata jin di surat Al-Kahfi itu jelas-jelas menunjukkan bahwa ya iblis ini bukan jin. Lalu kembali ke kaidah bahasa Arab tadi, bahwa ada kaidah dalam bahasa Arab, kata perkecualian itu bisa dimasukkan untuk seseorang atau seorang makhluk yang bukan bagian dari kelompok besarnya. Lalu kenapa iblis ini disuruh sujud juga? Ya karena iblis posisinya tinggi. Iblis ini posisinya tinggi sehingga dia selalu berada di tengah-tengah malaikat. Di tengah-tengah malaikat. Maka ketika dalam Al-Qur'an dikatakan wa idz qulna lil malaikah, itu jin ada di tengah-tengah malaikat yang banyak, dan di situ gelombongannya adalah malaikat semua. Sehingga ketika diperintahkan seperti itu, maka ditujukan kepada malaikat, tetapi maksudnya adalah semua yang hadir di situ. Karena yang paling banyak adalah malaikat, ya berarti dikatakan disuruh kepada malaikat begitu. Paham Ibu Bi ya? Jadi jin iblisnya karena posisinya yang tinggi, dan tidak ada ulama yang berpendapat bahwa iblis ini sebelum ketemu Adam itu adalah orang yang fasik, tidak ada. Bahkan ada cerita, walaupun saya tidak tahu ini sepertinya cerita Israiliyat. Iblis ini kalau menurut Ibnu Abbas ya, iblis ini katanya nama aslinya adalah Azazil. Azazil ya. Kemudian sebelum ketemu Adam, iblis ini termasuk seorang panglima ya, panglima perang ya. Ini tapi versi Israiliyat ya. Panglima perang yang diperintahkan Allah untuk kenapa ini? Ya, jadi panglima perang yang diperintahkan Allah bersama malaikat gitu ya. Bersama malaikat ya, untuk jadi sebelum muncul manusia itu katanya di dunia itu, di bumi itu banyak kerusakan, maka dia bisa malaikat diperintahkan untuk menghancurkan makhluk di bumi pada saat itu ya. Makhluk di bumi. Sehingga ini nanti turun ada surat Al-Baqarah. Di Al-Baqarah ada keterangan ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam, kemudian para malaikat protes dalam tanda kutip, tapi bertanya, kenapa engkau ingin menciptakan makhluk yang akan menimbulkan nantinya kerusakan begitu, dan menumpahkan darah, gitu ya. Nah, Allah kemudian menjawab, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Gitu. Jadi iblis ini ya sebelum bertemu dengan Nabi Adam ini termasuk golongan yang tinggi begitu. Ya. Tapi Allah alam ini ceritanya agak Israiliyat, tapi yang jelas tidak ada ulama yang berbeda pendapat bahwa iblis ini sebelum bertemu Nabi Adam memang dia adalah seorang yang sesosok makhluk yang solih gitu. Ya, tapi secara dohir ya, tetapi ternyata dalam hatinya ada rasa takabur. Ternyata dalam hatinya ada rasa takabur yang dibuktikan ketika bertemu dengan Adam nantinya. Oke, kita lanjut dulu di sini. Nah, di sini kemudian Allah iblis menetapkan alasannya. Ya. Qala, ya iblis berkata, ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia, dari Adam. Khalaqtani min narin. Engkau menciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tinin. Sedangkan ya, engkau menciptakan dia dari tanah. Ya. Masya Allah. Ini adalah kalimat arogan yang
luar biasa, tapi nggak nyambung juga sebenarnya kalau kita pikir-pikir. Maksudnya, emang kenapa kalau diciptakan dari api, lalu satu dari tanah? Tapi nanti kita bahas gitu ya. Jadi iblis berpendapat menurut pikiran dia, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Ya, ini sudah menunjukkan kesombongan dia ya. Jadi langsung saya khairum minhu, lebih baik daripada dia. Ya. Khalaqatani, ya. Khalaqa itu adalah menciptakan sesuatu dari bahan yang sudah ada gitu ya. Jadi khalaqatani, bahan dasarnya nanti apa? Api. Khalaqatani min narin. Engkau menciptakan aku dari api. Nah, ini juga kalimat sombong. Jadi dia mengungkapkan diri dia dulu gitu. Dan orang sombong kan seperti itu ya. Dia membanggakan dirinya terlebih dahulu sebelum merendahkan orang lain. Selalu seperti itu karakter orang sombong. Gitu kan ya. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Saya lagi ya. Me again, saya lagi. Khalaqatani, engkau menciptakan aku dari api. Ya, perhatikan sombongnya, dia juga di sini langsung secara implisit menunjukkan kesombongan dia mengucapkan nama dia terlebih dahulu, ya. Minarin, dari api, wa khalaqatahu, dan engkau menciptakan dia min tinin, dari tanah. Ya, tin ini sebenarnya tanah yang bercampur air ya, Bu ya. Ada nanti apa namanya? Ya Allah. Turab. Nah, kalau turab itu tanah-tanah berdebu, turab. Ada di surat di surat An-Naba gitu ya, ayat terakhir, ketika Allah berfirman tentang manusia-manusia yang berangan-angan seandainya dia dikembalikan menjadi tanah, ya, seandainya dulu diciptakan dari tanah gitu ya. Wa yaqulul kafiruna, wa yaqulul kafiru, dan berkatalah orang-orang kafir, wa yaqulul kafiru, ya laitani, seandainya aku kuntu turaba, adalah tanah. Maksudnya adalah turab, ya, turab adalah tanah debu maksudnya. Ya, ketika misalkan Ali tertidur di pasir, ya, kemudian Nabi berkata, Abu Turab, bangun, ya, bahai bapaknya tanah. Tapi tanah di situ maksudnya adalah tanah debu, tanah pasir gitu ya. Beda dengan tin. Tin itu seperti lumpur sebenarnya, tanah yang bercampur air. Ya, ada yang mengatakan tanah liat, tapi tanah bercampur air. Ya, jadi ya ini agak-agak kurang pas penggambarannya, tapi ibu-ibu di sini sering menyaksikan ada yang membuat kendi dari tanah liat yang diputar-putar gitu, Bu ya. Nah, maksudnya seperti itu, ya, tanah yang bercampur air, begitu. Ini adalah logikanya si iblis. Iblis berpendapat bahwa dia lebih baik daripada Adam, ya, karena Allah menciptakan dia dari api, ya, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Oke? Ada ulama yang berpendapat ini sebenarnya iblis ngarang aja gitu, karena jelas apa ya, tidak ada hal yang logis menjelaskan kenapa api lebih baik daripada tanah. Nanti kita lihat Ibnul Qayyim kemudian membuat perincian, kata siapa tanah lebih baik daripada api gitu. Sorry, kata siapa api lebih baik daripada tanah, gitu ya. Dibantah logika iblis ini, dibantah oleh Ibnul Qayyim. Cuma memang ada ini nih sepertinya lebih kepada beberapa ulama yang berpendapat ini sepertinya lebih ke dialektika si iblis aja, ya. Jadi dia sedang mencari alasan kenapa dia merasa lebih baik daripada Adam, dan ketemunya yang ini dalam pikirannya waktu itu, gitu. Ya, jadi iblis ini, ya, dia adalah hamba yang solih tadinya, begitu ya. Kemudian ketemu ada anak kemarin sore lah, katakan seperti itu, yang tiba-tiba diciptakan. Ya, dan seperti kebiasaan orang-orang hingga zaman sekarang, ketika ada anak kemarin sore tiba-tiba muncul, dia merasakan takabur, merasakan sebenarnya saya lebih baik daripada dia, kenapa harus ada orang ini muncul. Banyak seperti itu, Bu, dan itu adalah sifat yang sampai sekarang dibawa oleh manusia. Ya, nggak usah jauh-jauh, misalkan ya, kita sering sekali misalkan di pekerjaan gitu kan ya, di lingkungan kerja, ya, kita berusaha perform ya dengan maksimal, kemudian ada rasa sombong dari tubuh kita gitu ya, dari dalam hati kita, tiba-tiba ada anak baru gitu. Ada anak baru ya, yang
dianggap dia lebih baik daripada kita. Nah, itu kan kita rasa irinya luar biasa, begitu ya. Sulit untuk mengontrol perasaan pada saat itu. Ya. Seorang misalkan munafik di zaman Nabi, ada namanya orang munafik yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, kenapa dia menjadi tokoh munafik di Madinah? Kenapa? Dia menolak Islam tapi secara diam-diam. Dia selalu berusaha merongrong gitu ya, mensabotase perintah Nabi gitu ya, berusaha supaya kaum Ansor tidak nurut kepada Nabi begitu ya, dengan membuat, bahkan beliau agak baik cuma ya. Bahkan dia membuat berita dusta ya, haditsul ifk terkait dengan Aisyah radhiyallahu anha ya, dengan menuduh Aisyah ini berzina begitu. Naudzubillah min dzalik. Kenapa dia sampai seperti itu? Kenapa ini gembong munafik sangat memusuhi Nabi? Ya. Jadi dalam satu riwayat Abdullah bin Ubay bin Salul, ya ada seorang wanita Ansor yang berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, ya berlakulah baik kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum kedatangan Nabi, dia termasuk golongan senior di kalangan Bani Khazraj, ya, orang yang bertempat tinggal di Madinah. Dia sudah hendak diangkat menjadi raja di Madinah. Jadi di Madinah itu mereka perang bertahun-tahun antara Bani Aus dan Bani Khazraj. Yang keduanya nanti menjadi kaum Ansor. Mereka perang berpuluh-puluh tahun sampai akhirnya semua golongan senior dari mereka itu mati begitu. Menyisakan siapa? 2 orang. Pertama adalah si ini, Abdullah bin Ubay bin Salul yang dari Khazraj. Yang satu lagi ya, itu menyisakan yang Bani Aus, yang menyisakan Abu Amir Ar-Rahib ya. Tapi Abu Amir Ar-Rahib ini bukan tipe pemimpin. Dia kemudian pergi berkelana untuk menuntut ilmu Nasrani di Romawi. Ya, itu pun nanti dia menjadi salah satu yang melawan Nabi begitu. Tapi kita sekarang fokus ke Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia hendak diangkat menjadi raja. Ya, tapi kemudian Nabi datang dari Makkah. Padahal ini bahkan sudah dibuat mahkotanya, disiapkan menjadi raja. Tiba-tiba Nabi datang. Ya, dan dia berlaku sangat mirip dengan iblis setelah itu. Ya, itu dicoba untuk digoyang ya, sampai wafatnya itu dia mencoba untuk merusak ya apa yang persatuan ya, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ya, dirongrong lah seperti itu ya. Dan dia ini adalah salah satu contoh dari ya sifat iblis yang ada di manusia begitu ya. Termasuk juga Abu Jahal, yaitu juga ada sifat iblis ya, ketika dia menolak dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah sampai di Perang Badar. Nabi Muhammad mendoakan sebenarnya antara Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham alias Abu Jahal. Nabi itu berdoa supaya Allah menguatkan Islam dengan Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham atau Abu Jahal. Lalu kemudian Allah memilih Umar bin Khattab. Abu Jahal saking arogannya melihat ini anak kemarin sore, dia menolak dakwah Nabi begitu. Menolak dakwah Nabi. Sampai akhirnya dia yang memimpin pasukan Quraisy di perang Badar. Ya akhirnya mati begitu di perang Badar. Padahal coba kita pikir logikanya. Kalau dia menerima Islam, dia bisa jadi seperti Umar bin Khattab gitu ya. Kita tidak hendak menolak takdir, tapi kalau kita pikir nih, seandainya dia tidak menolak Islam, bisa jadi dia seperti Umar bin Khattab. Tapi karena dia menolak Islam, ya sudah, dikenal sebagai gembong kafir Quraisy yang selalu melawan dakwah Islam, kan seperti itu. Namanya jadi jelek sekali begitu. Ya. Jadi di sini adalah alasan dari iblis ya, alasan yang dibuat-buat bahwa dia merasa lebih baik gitu. Intinya sih dia merasa lebih baik daripada Adam. Ya, merasa lebih baik daripada Adam. Kemudian Allah marah, qala fahbit minha. Ya, keluar kamu dari surga. Fahbit, keluar minha, dari surga. Hak di sini maksudnya adalah kata ganti untuk jannah. Ya, karena jannah itu kan dia ini ya muannas atau bentuk
bentuk feminin gitu ya, maka di sini digunakan minha fama yakunu laka ya an tatakabbaru fiha, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Fakhruj, maka keluarlah, innaka minas sagirin, sesungguhnya kamu adalah orang-orang kecil, orang-orang hina. Allah menghinakan iblis. Nah, ini juga salah satu dalil iblis tidak mungkin malaikat gitu ya. Karena di sini Al-Qur'an Allah berkata dengan kalimat yang sangat tegas, yang sangat ya kasar lah seperti itu kepada iblis begitu. Ya. Jadi nanti di surga tidak ada orang-orang yang ada rasa sombong sebanyak biji sawi gitu ya, tidak ada. Ya, tidak ada orang-orang sombong di surga, dan orang-orang sombong tidak masuk surga secara langsung, itu ada prosesnya dulu ya di neraka. Orang-orang sombong yang dari kalangan muslim, maka kita harus menghilangkan rasa takabur. Ya, penyakit hati itu selalu intinya adalah bermuara pada kita merasa lebih daripada orang lain. Itu yang menyebabkan kita takabur. Kita hasad ketika ada orang lain diberikan nikmat, gitu, ada rasa iri, dengki gitu ya. Karena penyakit hati adalah manusia selalu ingin merasa lebih baik. Manusia selalu mengejar supaya menjadi yang lebih baik. Itu sebenarnya sumber daripada hasad sebenarnya. Sumber daripada rasa sombong, takabur gitu ya. Jadi sifat takabur dari iblis menyebabkan dia hasad kepada Nabi Adam yang diciptakan dari Allah oleh tangannya sendiri. Ya, oleh tangan Allah sendiri. Oke. Kemudian iblis menjawab, qala ya amdirni, berilah aku penundaan, amdirni ya, berilah tangguh pada saya, ila sampai yaumi yub'atsun, hingga hari kebangkitan, hari mereka dibangkitkan, intinya hari kiamat. Ya. Jadi iblis ini nanti dia meminta kepada Allah ya, jangan sekarang saya matinya gitu ya, ibaratnya seperti itu. Berilah saya waktu sampai hari kiamat nanti. Qala, lalu Allah berfirman, innaka minal mundorin. Ya, sesungguhnya kamu yang termasuk yang diberi penangguhan. Intinya Allah mengabulkan keinginan iblis ini gitu ya. Kenapa? Ya karena kenapa? Karena kalau tidak ada iblis maka ini ya, kita tidak ada godaan gitu. Godaannya tidak berat ya. Godaannya tidak akan terlalu berat. Tapi dengan adanya iblis, ya, kemudian dari pasukannya, dari golongan setan, golongan jin dan manusia, itu memberi memberi nilai lebih kepada perjuangan gitu ya. Gitu ya, Bu. Dan itu adalah nilai pahala nanti dari situ. Kita mendapatkan pahala itu jika ada perjuangan dari sisi kita begitu. Ya, melawan godaan iblis dan pasukannya. Contoh paling sederhana begini. Misalkan kita minuman keras misalnya, khamar. Khamar itu haram. Haram maksudnya adalah kalau tidak diminum mendapatkan pahala, kalau diminum mendapatkan dosa, kan gitu. Saat ini ada nggak ibu-ibu yang minum khamar? Depan kita tidak ada khamar kan ya? Saya tidak ada khamar, depan saya Creative Pen tablet sama laptop. Depan ibu-ibu di sini, bapak ibu, saya yakin tidak ada khamar, naudzubillah, tidak ada khamar depan bapak ibu. Ya, apakah itu berarti kita selalu mendapatkan pahala? Kan kita tidak minum kan ya? Tidak minum khamar. Tidak minum khamar. Berarti kita dapat pahala. Apa benar seperti itu logikanya? Tentu tidak. Kenapa tidak? Ya, karena tidak ada perjuangan kita di situ. Beda halnya dengan misalkan kita dipaksa minum khamar, lalu kita melawan karena kita tahu ini diharamkan agama. Dan ini banyak sekali di yang kuliah di luar, misalkan mereka diundang oleh para pembimbing mereka, atasan mereka, ya, kumpul-kumpul di kafe yang disajikan khamar depannya. Dan semuanya minum khamar. Nah, pada saat itulah kalau kita menolak, itu adalah bentuk perjuangan kita, dan di saat itulah kita mendapatkan pahala begitu. Kalau saat ini tentu tidak ada perjuangan kita di sini. Ya, tidak ada perjuangan kita untuk menolak khamar gitu maksud saya. Ya, paham Bu ya. Jadi salah satu hikmah adalah supaya perjuangan itu bernilai pahala begitu. Adanya iblis ini. Ya. Lalu di sini dilanjutkan qala fabima aghwaytani
la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Ya. Qala iblis berkata, "Fabima aghwaytani?" Karena engkau telah menghukumi saya tersesat. Masya Allah, ini luar biasa arogannya ya. Jadi iblis menganggap nih gara-gara si anak ini nih, gara-gara Adam ini saya jadi tersesat. Aghwaytani la aq'udanna lahum. Saya akan menghalangi mereka siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Gitu ya. Jadi iblis ini bersumpah bahwa gara-gara engkau menghukumi saya tersesat, saya akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Insya Allah. Ya, ini sebabnya kita harus iblis ini dianggap sebagai ini ya, sebagai musuh yang nyata. Tsumma la'atiyannahum, kemudian saya akan mendatangi mereka min baini aidihim, dari depan. Sedikit bahasa Arab. Baini aidihim ini maksudnya kalau secara letterlock ya, dari kedua tangan mereka. Ya, al-arabiyah baina yadaik, al-arabiyah di depan kedua tanganmu, itu maksudnya adalah, ini kalau bahasa secara harfiah ya, tapi maksudnya adalah dari depan. Iblis akan mendatangi dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka termasuk golongan orang-orang yang bersyukur, gitu ya. Alias taat. Ya, berarti mereka akan, kebanyakan manusia akan menjadi kufur terhadap Allah, begitu. Ini adalah sumpah iblis, dan dia akan mendapatkan sebanyak-banyaknya teman dari kalangan manusia untuk diseret ke neraka, gitu. Kemudian ayat berikutnya, qala, Allah berkata, qala khruj minha, keluar kamu dari dia, dari surga. Madmuman madkhura, madmuman madkhura, sebagai orang terhina dan terusir. Laman tabi'aka, sesungguhnya barang siapa tabi'aka, mengikuti kamu, minhum, dari mereka, la amla anna jahannam, benar-benar aku akan mengisi jahanam, minkum, dengan kamu semuanya, ajma'in. Ajma'in itu semuanya ya. Jadi orang-orang yang mengikuti iblis itu akan dimasukkan ke neraka jahanam bersama iblis. Dan orang-orang ini yang terseret ke neraka itu dia tidak bisa menjadikan iblis sebagai alasan gitu ya. Ini gara-gara kamu nih saya jadi ikut-ikutan masuk neraka. Itu nggak bisa. Karena iblis di sini hanya sekedar mengajak, tapi dia tidak punya kekuatan untuk memaksa begitu. Ya. Jadi tidak, nah, itu tuh ada khutbah iblis di neraka gitu. Itu tulisan dari Ibnu Qayyim ya, mengatakan bahwa iblis ya dipersalahkan ya oleh manusia yang terseret ke neraka begitu. Tapi kemudian iblis menjawab, "Loh, saya cuma ngajak, tapi saya tidak punya kekuatan untuk memaksa." Ini ada dalam Al-Qur'an, cuma saya lupa nanti ayatnya keberapa, nanti saya bisa coba carikan dulu gitu ya. Kemudian lanjut, qala rabbi bima aghwaytani. Ya, ini masih sama dengan tadi. Qala, dia berkata rabbi. Jadi iblis itu juga mengakui Allah sebagai Rabb gitu ya. Rabbi bima aghwaytani, oleh sebab engkau telah memutuskan aku tersesat, la uzayyinanna lahum, aku akan menjadikan kepada mereka fil ardi, di muka bumi, ya, wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi ini qala rabbi bima aghwaytani, ya atas sebab kamu menyesatkan saya, la uzayyinanna lahum, aku akan membuat indah di pandangan mereka, fil ardi ya. Jadi iblis akan membuat manusia memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi gitu ya. Oke, jadi la uzayyinanna, jadi akan dibuat indah kepada mereka di bumi. Maksudnya yang dibuat indah apa? Perbuatan maksiat. Ya, wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku pasti akan menyesatkan mereka semuanya. Ya, jadi iblis membuat perbuatan maksiat itu seolah-olah yang indah. Ya, dan berapa kali kita menyaksikan bahwa perbuatan, misalkan yang paling sederhana, misalkan minum-minuman keras sebagai sesuatu yang indah. Kemudian ada yang LGBT sebagai sesuatu yang indah. Ini perbuatan iblis semuanya. Ya. Kemudian tentang apa namanya? Banyak ya di zaman sekarang, apalagi di zaman internet, gimana orang-orang yang
ahli maksiat itu juga menyebarkan perbuatan maksiat mereka seolah-olah menjadi yang baik, begitu. Dan kita yang taat kepada agama, yang sholat, yang berusaha menghindari maksiat sebanyak-banyaknya, itu dianggap sebagai orang munafik, gitu kan? Baik seperti itu kan ya? Dianggap, ah kamu munafik, sebenarnya kamu suka kan? Seperti itu. Padahal seharusnya perbuatan maksiat, kalaupun sekali-kali kita terjerumus, ini bukan saya menjustifikasi ya, tapi kalaupun kita sekali-sekali terjerumus, itu seharusnya kan ditutup memang. Seharusnya ditutup, jangan ditampakkan ke muka umum. Begitu. Tapi mereka itu membuat seolah-olah itu baik dan seolah-olah itu natural gitu. Ya. Dan orang-orang yang taat kepada agama, ya itu dianggap sebagai orang-orang munafik, ya orang-orang terbelakang gitu. Orang-orang terbelakang. Nah, ini semua sifat dari iblis sebenarnya ya. Semua sifat iblis. Ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Yang ikhlas, yang mukhlis, ya yang ikhlas. Ya. Jadi iblis tidak bisa menggoda hamba Allah yang mengharapkan semata-mata pahala dari Allah, dan ini berat sekali, Masya Allah. Kalau hari ini kita melakukan ketaatan, banyak sekali kita ini kemudian ada rasa ingin dilihat oleh orang, gitu ya. Padahal seharusnya kita benar-benar memfokuskan ibadah kita, ya tujuan akhirnya adalah mendapatkan pahala dari Allah semata. Ya, mau dilihat manusia atau tidak, kita tetap taat dalam ibadah, begitu. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus. Kewajiban akulah untuk menjaganya. Kemudian, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka. Inna sesungguhnya ibadi, hamba-hambaku, laisa laka tidak ada bagimu alaihim terhadap mereka sultan, kekuatan. Illa manittaba'aka, kecuali yang mengikutimu, ya, minal ghawin, dari orang-orang yang sesat. Jadi iblis itu sekedar masukkan was-was dalam hati manusia, begitu. Ya, iblis. Ini iblis dari bangsa jin ya. Karena kadang-kadang kalau syaitan dari golongan manusia itu benar-benar mereka memasukkan kekuatan, memaksakan kekuatan itu. Itu yang berat sebenarnya menghadapi setan dari golongan manusia. Kalau iblis itu dia sekedar memberikan was-was saja. Tapi kalau manusia itu beda, lebih berat lagi kalau manusia memang. Setan dari golongan manusia ya, itu yang berat. Kalau dari golongan jin kita baca Al-Baqarah atau baca ayat kursi hilang. Tapi kalau setan dari golongan manusia itu yang mereka benar-benar punya kekuasaan, memaksa, ya, dan yang ini yang berat, ya, yang ini yang berat. Dan itu kita wajib bersabar untuk menghadapi mereka. Gitu. Ya, pasukan ini yang berat, pasukan iblis yang ini yang berat. Ya, tapi kalau iblis yang benarnya, iblis yang asli dari jin itu malah lemah sebenarnya. Dia tidak punya selain hanya was-was. Wa inna jahannama la mau'iduhum wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka pengikut-pengikut syaitan semuanya. Ya. Ini surat Shad ayat 85, la amla anna jahannama minka wa min man tabi'aka minhum ajma'in. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu, yakni iblis dan bala tentaranya, wa mimman, dan siapa-siapa dari siapa-siapa tabi'aka yang mengikuti kamu, minhum ajma'in, di antara mereka semuanya. Kita bahas alasan iblis. Ya. Apakah memang benar iblis merasa lebih baik daripada Adam karena dia diciptakan dari api dan Adam dari tanah? Nah, ini Ibnu Qayyim menjawab, ya enggak lah, lebih bagus tanah daripada api. Pertama, orang bisa hidup tanpa api, tapi tidak bisa hidup tanpa tanah. Ya, orang, ya karena tidak ada makanan, kan gitu ya, kalau tidak ada tanah, tidak ada makanan, maka tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup tanpa tanah. Tanah tidak butuh apapun, ya, yang lain-lain butuh tanah. Api tidak bisa berdiri sendiri. Api perlu sesuatu untuk dibakar, ya, kayu bakar, gas, atau apapun yang bisa dibakar gitu. Kalau sudah nyala, kalau sudah habis bahan bakarnya, apinya juga mati begitu. Kalau tanah dia bisa berdiri sendiri. Bahkan yang lain butuh. Kemudian tanah itu kuat, tetap, ya, tempat bertumpu segala barang-barang yang besar dan kuat. Kalau api itu lemah, ya, api lemah, tidak pernah istiqomah,
dan dia bergoyang-goyang, ya, dia bergoyang, tidak tetap gitu ya. Dan ini nanti menjadi sifat iblis juga. Tanah itu menghidupkan dan memberi manfaat. Nah, kalau api dia merusak dan menghancurkan. Jadi api itu sebenarnya dibutuhkan sekedarnya gitu untuk masak misalnya ya. Tapi kalau tanah itu dibutuhkan setiap saat. Dan memang kita ini masya Allah makhluk dari tanah. Ya, kalau ibu-ibu di sini ada yang suka bercocok tanam, kita akan merasa sekali. Kita ini memang makhluk dari tanah begitu. Kita butuh tanaman, tanaman yang tumbuh dari tanah. Kita perlu sayur-sayuran yang ditumbuhkan dari tanah. Kemudian kita memerlukan hewan-hewan, binatang, ternak gitu ya untuk dimakan yang makanannya juga dari tanah. Begitu ya. Jadi memang kita ini makhluk ya tanah sebenarnya kita ini, dan kita akan kembali ke tanah nantinya. Ya kalau kita sudah meninggal, mati, jasad kita kembali ke tanah, dikubur, balik ke tanah lagi, jadi tanah lagi nanti. Badan kita ini ya, badan kita ini ya kalau sudah hilang nyawanya, ruhnya sudah diambil, itu kita akan kembali menjadi tanah begitu. Balik ke tanah, dikubur, nanti dalam waktu beberapa tahun ya balik lagi jadi tanah kita. Oke. Karena itulah sifat Adam itu dia lebih mudah rujuk kembali kepada Allah, bertaubat ya. Karena tanah itu tenang, tunduk kepada perintah Allah. Ya, nanti ketika Nabi Adam dia memakan buah akibat godaan iblis, ya Nabi Adam mengakui kesalahan dan meminta ampunan. Sedangkan iblis ini semakin sombong. Setiap berhasil merasa sombong lagi. Semakin seperti itu kalau iblis. Berhasil dalam maksiat, mengajak manusia bermaksiat, disitulah iblis semakin sombong. Ya, dari sini kita ketahui bahwa seseorang terkena ujian syahwat. Nabi Adam itu terkena ujian syahwat nantinya. Karena Nabi Adam dalam hatinya ada rasa ingin, dia tahu dia itu pasti mati begitu. Itu Adam sudah tahu. Lalu iblis berusaha menggoda dari sisi itu, bahwa ada pohon yang membuat kamu hidup selama-lamanya, ya, menjadi kekal. Ya, dan itu memang penyakit kita sampai sekarang ya. Betapa banyak manusia itu mengeluarkan semua jenis teknologi untuk melawan penuaan atau untuk melawan sifat ketidakkekalan manusia, melawan malaikat maut begitu. Sering manusia seperti itu. Teknologi-teknologi itu ya dikembangkan untuk supaya kita awet muda begitu. Anti aging gitu kan ya. Ya karena memang ada nafsu manusia. Jadi kita jangan juga menyalahkan Adam karena kita pun semua punya sifat seperti itu, ingin selama-lamanya hidup begitu. Tapi ketika Adam tergoda, lalu Adam kemudian meminta ampunan kepada Allah. Ya, ini adalah sifat dari Nabi Adam yang harus kita contoh. Ya, jangan semakin sombong dan angkuh. Orang yang terkena ujian syahwat lebih mudah kembali, ujian nafsu dunia ya, lebih mudah kembali daripada ujian syubhat. Ya, ujian yang syubhat itu kita melihat seolah-olah itu benar, padahal itu salah, itu syubhat. Ya, dan itu banyak di zaman sekarang. Ya, syubhat. Jadi seolah-olah ini benar, tapi sebenarnya salah gitu. Itu sering. Tapi itu bukan tempatnya di sini. Tapi itu syubhat namanya, syubhat. Ya. Kemudian catatan penting, kalaupun ini kalau ya, ini kan bisa aja dibantah bahwa ya mungkin buat kita memang lebih bagus tanah daripada api, tapi buat dunianya si jin bisa jadi api lebih baik. Oke. Kalaupun benar api lebih baik daripada tanah, ini salah ketik ya. Kalaupun api lebih baik daripada tanah, iblis tidak punya hak untuk membantah perintah Allah karena ini Allah yang nyuruh. Katakanlah itu yang lebih baik buatmu, mungkin walaupun ini dibantah oleh Ibnu Qayyim, tapi dia tetap tidak punya hak untuk membantah perintah Allah. Ya, dan iblis tidak bisa menggunakan alasan penciptaan karena baik buruknya makhluk ditentukan pada keadaan hari ini. Kan banyak yang kita yang melihat ya saya lebih baik daripada dia. Kenapa? Karena bapak saya menteri, bapak dia apa? Kan seperti itu ya. Kita itu menjelekkan orang karena asal usulnya gitu. Itu banyak sekali manusia seperti itu. Ya. Padahal itu sebenarnya tidak baik, ya, tidak bagus. Kita dinilai dari ibadah kita, ketakwaan kita saat ini. Ya, ketakwaan kita saat ini. Bukan dari kita itu dulu bapak kita siapa, ibu kita siapa, bukan seperti itu, ya. Oke. Jadi sampai di sini dulu mungkin karena sekarang sudah jam 9. Saya mohon maaf jika ada yang salah.